Coba, mana semangat tak? Mana semangat tak? Coba, semangat. Semangat. Allahu Akbar. Mana suara yang besar? Allahu Akbar. Masya Allah, anak soleh semua. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang berbahagia ini. Kita semua bisa hadir di tempat ini, khususnya yang ada di tempat ini secara offline, dan ada juga teman-teman kita, anak-anak kita yang ikut kegiatan ini secara online. Ada sekitar 20 orang saja, Masya Allah. Tentu ini adalah merupakan kebahagiaan dan kegembiraan kita semua. Saya mewakili Dewan Pengurus Wilayah Partai Islamiyah Sulawesi Selatan, tentu saja menyampaikan apresiasi kepada segenap pengurus LP2R EPW yang alhamdulillah melaksanakan kegiatan bina antar remaja, dan ini tentu adalah merupakan sebuah kegembiraan yang luar biasa, di mana hadirnya para anak itu dengan semangat yang Masya Allah luar biasa, terpancar dari wajah-wajah anak-anak itu semua adalah anak-anak yang soleh, ya, calon pemimpin masa depan, ya, calon-calon ulama di masa yang akan datang, insya Allah. Dan tentu kita berharap kita setelah hari ini, kegiatan ini kita mulai, tentu kita semakin sering ketemu, ya, karena biasa ketemu di masjid sholat, tidak ada saling menyapa. Tapi begitu kita ketemu setelah ini, insya Allah, terkhusus yang ada dari SMP Wahda Islamiyah, ada dari SD juga ya, ya, ada SMP semua, Masya Allah. Ketemu dengan santri yang ada di Al-Basirah, luar biasa, Masya Allah. Dan saya lihat di sini ada anak-anak kita yang luar biasa. Ini seperti yang mengaji tadi ini, suaranya luar biasa merdu, ada mengaji, Masya Allah. Ya, tentu kita berharap, dan masih banyak, saya yakin insya Allah ini yang paling depan, yang di sebelah kiri ini dan kanan, ya, cuma belum diberikan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan, insya Allah suaranya juga sangat bagus sekali, ya, apalagi dengan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para anak-anak sekalian, tentu kita berbangga dengan kehadiran kita semua di sini. Mungkin ada teman-teman kita tidak sempat hadir karena ada kesibukan. Mungkin pergi main bola, atau lagi pergi mandi-mandi, atau kegiatan yang lainnya. Namun kita di sini, Masya Allah, di sela-sela waktu kita ada kesempatan untuk belajar bersama. Dan begitu banyak anak-anak yang luar biasa berprestasi. Ya. Pernah dengarkan namanya Kamil? Pernah ya? Ya. Si kembar yang luar biasa hafalannya. Itu orang-orang yang berprestasi, kita mau juga mengikuti itu. Dan anak sekalian, kami
berharap kepada segenap pengurus LP2R yang menindaklanjuti ini. Setelah kegiatan ini tentu tidak berhenti sampai di sini, tapi bagaimana memberikan pembinaan selanjutnya. Ada follow up dari kegiatan kita hari ini. Tergantung dari potensi anak-anak kita. Ya, ada yang mungkin mau belajar tentang IT, ada yang mau tasin, ada yang mau apa ini. Mudah-mudahan insya Allah LP2R bisa memfasilitasi. Ada Ustaz Ali Fauzan insya Allah. Sebelum saya tutup sambutan ini, saya ingin mengangkat sebuah cerita singkat seorang anak yang pernah membuat menangis seorang ulama besar. Ya. Seorang anak kecil yang pernah membuat menangis seorang ulama besar. Siapa nama ulama itu? Adalah salah satu di antara imam 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Bashir. Coba ingat siapa namanya ulama? Abu Hanifah Nu'man bin Bashir. Ya, dikenal dengan madhab Abu Hanifah. Bagaimana kisahnya? Suatu hari, si anak kecil yang miskin ini berjalan dengan menggunakan sepatu dari kain atau sendal dari kain. Ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah menegur si anak kecil yang miskin yang mengatakan, "Wahai anak, hati-hatilah dengan sepatu kayumu itu, karena bisa membuat kamu tergelincir, bisa membuat kamu terjatuh." Maka si anak kecil ini kemudian merasa berterima kasih karena mendapatkan perhatian dari seseorang. Lalu dia bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah aku mengetahui siapa namamu? Siapakah nama Tuan?" Maka sang ulama tersebut mengatakan dan menyebutkan namanya, "Saya Nu'man bin Bashir." Maka sang anak kecil ini berkata, "Oh, anakah itu yang merupakan ulama yang sangat agung, yang sangat diagung-agungkan oleh masyarakat, terkenal dengan imam madhab." Ya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Bukan saya yang menginginkan gelar itu, bukan saya yang menyandarkan gelar itu sebagai imam madhab, tapi masyarakat." Lalu sang anak kecil ini berkata, "Wahai imam, hati-hatilah dengan gelarmu itu. Ya. Hati-hatilah dengan gelarmu itu sebagai imam madhab. Jika engkau tergelincir, maka engkau bisa masuk ke dalam neraka. Kalau saya tergelincir di dunia ini, paling saya terjatuh di dunia ini naluga. Tapi ketika Tuhan tergelincir, maka kamu bisa masuk neraka." Maka sang imam ini menangis, yang merenungkan betapa dalam daripada nasihat si anak kecil tersebut. Maka ini menunjukkan si anak kecil tidak boleh diremehkan. Ya, dengan kepintarannya, dengan kecerdikannya, dia bisa membuat sang imam besar meneteskan air mata. Nah, anak-anak sekalian, boleh jadi hari ini kita masih bergelar santri kecil, ustaz kecil. Suatu hari kita akan menggetarkan mimbar-mimbar yang ada di masjid. Kita bisa membuat jamaah riuh-riuh, bisa membuat jamaah menangis terseduh-seduh.
karena lantaran indahnya ungkapan nasihat yang kita sampaikan. Nah, anak sekalian, teruslah belajar karena Imam Syafi'i pernah datang, ya, dan mengatakan, tapi lan tanalu ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, wahai anak-anakku, kalian tidak akan bisa sampai kepada ilmu kecuali 6 perkara. Salah satu di antaranya adalah semangat yang harus kita punya. Kita harus bersemangat dan terus bersemangat meskipun banyak ujian yang kita hadapi. Saya kira inilah yang kami sampaikan sebagai bersemangat buat anak-anakku dan sambutan bagi para pengurus. Mudah-mudahan insya Allah kegiatan kita acara MV2R hari ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan, kebangkitan, perubahan ya setelah tidur pengurusnya beberapa masa jalan, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Satrino teman-teman semua kita disemangati kembali untuk agenda-agenda MV2R di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi, amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi kita mendengarkan sambutan dari Ustaz Abdul Qadir. Beliau adalah Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Selatan. Kami mengucapkan syukur jazakallahu khair kepada Ustaz telah. Dan acara selanjutnya, acara inti kita pada sore hari ini, materi sharing tentang pembinaan spiritual dan mental remaja oleh Al-Ustaz Mursyidul Haq Hasta LC MHI dengan tema menjadi remaja dicintai dan dicintai Allah. Sebelum beliau kami persilakan, kami ingin memperkenalkan beliau. Yang pertama, nama lengkap beliau. Ya, pada saat kita sudah kenal beliau, alhamdulillah, beliau termasuk salah satu asatidz kita di Wahda Islamiyah. Nama beliau Mursyidul Haq Hasta, tempat tanggal lahir 7 Pandang, ya, Makassar, ya, sama dengan beberapa teman yang dari Makassar, tanggal 21 Juli 1988. Masya Allah, hampir semua dengan saya. Alhamdulillah. Alamat beliau perumahan Pemprov Manggala Makassar. Masya Allah, dekat ya. Riwayat pendidikan beliau SDN Katangka Goa, SMP-nya MTSN Model Makassar, SMA Muhammadiyah Sungguh Minasa, S1 beliau Fakultas Syariah Libya Jakarta, S2 Syariah UIN Alauddin. Pengalaman organisasi, beliau pernah di Ikatan Remaja Muhammadiyah Sungguh Minasa. Dan beliau juga pernah aktif di Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Selatan. Itu perkenalan singkat dari kami sebagai MC. Bisa nanti juga dilengkapi oleh Ustaz. Karena waktu telah masuk, kita persilakan Ustaz Mursyidul Haq Hasta untuk memberikan materinya.
Tafadhal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Tentu pertama-tama kita ucapkan syukur. Selamat kemarin kita. Berapa peserta ini? Al-Basirah Di mana di online? online ada 30 orang alhamdulillah. Oh, masuk. Ada juga yang nonton. Oh, Dari Sinjai. Masyaallah. Kita sama-sama ya. Daerah ya. Jadi kita bersyukur di sore hari ini ada yang fasilitasi kita bertemu. Apalagi ternyata saya kira cuma Makassar dan sekitar. Paling jauh dari mana? Juga. Oh, ada beberapa ya, ini kontrol menjahit ada Bu, belum ada. Oh, ya intinya kita dipertemukan ya, dari berbagai daerah ya, yang mungkin atau semuanya sudah saling mengenal yang hadir. Saling mengenal? Kalau di sini saling mengenal semua. Batasan berkubu ya. Ya ada dua kelompok. Al-Basirah sama Wardah ya. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang pertama, kita bersyukur kepada kakak-kakak yang ada dan saya juga terima kalau bilang kakak ya. Pun ada juga anak saya yang sudah SMP ya. Atau memanggil kakak juga ya. Dan pada panggil om ya. Ya, jadi santai saja. Materi ini supaya tidak terlalu tegang ya. Terlalu serius dan tidak terganggu. Ya. Kita bersyukur kepada kakak-kakak yang hadir di sini yang sudah memfasilitasi kita bisa bertemu, ya kita bisa bertemu. Ya, meskipun saya mungkin ini bukan orang yang setiap hari memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian, ya. Ya, tapi setidaknya ini perjumpaan kita. Atau ada yang pernah lihat saya sebelumnya? Ya? Perjumpaan kita yang pertama, ya. Ada pernah lihat? Kalau di daerah? Ya. Ada. Balik-baliknya sudah. Saya kasih saya apa ya? Jadi kita dipertemukan dalam keadaan ya awalnya tidak kenal, ya, lalu kemudian kenal. Dan ada yang bilang tak kenal maka ta'aruf. Dan alhamdulillah tadi sudah sempat ta'aruf. Jadi kalau tidak kenal ya tadi sudah sempat disebut. Nama saya Muslim Hasta yang biasa dipanggil Muslim, ya. Tiba mengajar dari hari sehingga lebih banyak dikenal oleh mahasiswa. Kalau ketemu dengan anak SMP ini momen yang langka bagi saya, ya. Momen yang langka bagi saya karena jarang ketemu sama adik-adik SMP, ya, SMP, SMA, bahkan SMA pun jarang. Ya, anak-anak SMA pun jarang. Kalau SD sering, karena saya mengantar anak sekolah, ya. Mengantar anak sekolah, antar jemput selalu ketemu anak SD. Jadi kalau SMP tidak, karena anak saya yang SMP masuk pesantren, sehingga jarang bertemu dengan
anak SMP. Jadi ini bisa buat apa namanya? Ini SMP SMA. Ya, SMP. Jadi ini momen bagi saya momen langka bisa bersilaturahmi dengan adik-adik yang ada di SMP dan SMA. Sekali lagi, ya saya sendiri jarang bertemu dengan mereka, ya, apalagi mengisi pengajian seperti ini atau mengisi taklim, kajian dan lain sebagainya itu sangat jarang ya. Sehingga dulu terakhir 2018 ya sama dengan Kak Masya Allah, ya saya di Sijai, Masya Allah. Itu, Ada Sijai ini lagi nobar. itu terakhir forum yang besar yang dipenuhi oleh pelajar ya. SMA itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, paling campur-campur bukan atau pertemuan orang tua santri atau siswa yang ini. Nah itu sekedar gambaran sehingga saya merasa ini pertemuan yang luar biasa ya yang langka menurut saya karena selama ini mengajar mahasiswa ya mengajar mahasiswa. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di kampus tiba nantinya bagi yang mau masuk tiba ya bagi yang ada kecenderungan untuk belajar ilmu syar'i yang di tamat SMA bisa tiba dan mudah-mudahan kita ketemu di sana insya Allah. Beberapa orang yang sempat saya ikut kursus bahasa Arab dulu waktu dia SMP atau SMA ternyata ketemu di Istiba ya ketemu di Istiba itu kita share. Nah untuk temanya Mencintai, ya dicintai dan mencintai Allah Masya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Ada pertanyaan sebelum ke situ? Jadi apa pertanyaannya? Jadi saya ada pertanyaan, silakan dijawab dengan satu kata, ya, satu kata. Nanti dijawab di sini dua orang, yang mungkin online 2 orang. Ini nanti kita dengar. Bagaimana rasanya dicintai? Ya. Satu kata saja. Bagaimana rasanya dicintai? Ya silakan, siapa namanya? Siapa? Zofran. Bagaimana? Bahagia. Ada satu lagi dari Al-Basirah. Ayo Al-Basirah. Wakil. Ya. Hah? Iya. Silakan. Siapa namanya? Zubair. Ismail. Ayo, Kak Ismail. Senang. Bahagia senangnya. Di Zoom. Ayo, ada jawab? Silakan diketik. Kalau tidak bisa di ini, silakan diketik. Atau kita sebut namanya, ya. Kalau malu-malu. Biasa ada yang malu-malu kalau tidak begitu. Lalu jawaban atau tidak pernah merasa dicintai? Atau yang di Zoom ini tidak pernah merasakan namanya cinta? Wow. Ya, coba. Belum ada yang muncul. Silakan diaktifkan speakernya kalau mau bicara. Atau kalau tidak ya diketik. Ada ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ini memang mengungkapkan rasa itu berat, ya. Sehingga mengetiknya itu sulit bagi sebagian orang. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan ini ya menghadirkan trauma, ya, atau mengungkit sesuatu. Yang kita maksud di sini hanya ingin bagaimana adik-adik sekalian itu apakah punya kepekaan dalam yang namanya cinta itu. Yang untuk apa kita bahas kalau tidak paham? Ya. Kita di sini di depan kita ada makanan,
ya. Ini makanan ini ada yang tahu rasanya ini apa? Nah, apa rasanya? Dari mana tahu rasanya? Iya. Dari lidah. Coba pukul sampai di lidah ini. Nah, jadi sudah terbayang rasanya manis. Sehingga bagi adik-adik yang tidak suka rasa manis, ya, maka tidak akan makan ini. Betul tidak? Yang suka dengan rasa manis pasti dia kenyang. Ya, mana bagian itu saya? Sahabat. Ada. Bagi yang offline tanggung mungkin, ya. Itu kenapa sampai ada yang tidak mau dan ada yang mau? Karena dia tahu. Karena dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, ada yang suka makanan. Ada yang suka makanan namanya zikwizit. Apa? Suka atau tidak? Zikwizit. Yang tidak suka? Suka? Zikwizit. Tidak pernah dengar? Pertanyaannya suka atau tidak? Tidak pernah. Itulah cinta. Bagaimana orang suka dicintai atau tidak suka? Tergantung bagaimana dia mengerti, memahami rasa tersebut. Ya. Kalau tidak benar-benar tidak memahami, dia tidak akan tahu bagaimana. Dia tidak akan kejar atau dia tidak akan tinggalkan. Seperti kita katakan tadi, tidak tergambarkan. Tapi ketika saya angkat kue, ya ada sebagian yang mau, ada juga yang ya karena mungkin tidak suka yang manis-manis, tidak suka. Ya, kenapa? Itu kan karena dia tahu rasanya. Makanya kita bertanya dari awal, apa rasanya dicintai? Ya, nah, karena ini tentu saja adalah kita berbicara konteks cinta yang lebih besar, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah. Ini dua kata yang perlu dipahami juga. Karena kalau tidak dipahami, akibatnya seperti nasibnya si zikwizit tadi. Ya. Iya. Apa itu? Buktinya tidak jelas. Ya. Mau mencari cinta Allah atau tidak mencari cinta Allah. Kenapa? Karena tadi tidak tahu. Yang pertama, tidak tahu bagaimana rasanya itu dicintai oleh Allah. Ya. Bagaimana rasanya dicintai oleh Allah. Yang kedua, atau dia tidak mau, ya. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya. Apa ini? Kalau saya bilang bagaimana rasanya dicintai Cristiano Ronaldo? Ya. Kenapa? Karena kenal. Ya. Kalau saya bilang bagaimana dicintai oleh Neymar, ya, mohon maaf kalau ada nama ini, ketawa semuanya. Apakah Neymar ini pelawak? Ya. Ya, maksudnya kenapa? Itu tadi karena kita tidak mengenal siapa itu. Ya, kalau kita katakan, oh mau saya disebut saja nama saya sama Cristiano Ronaldo, ya, dari Ismail yang di Al-Basirah misalnya, ya titip salam, cukup cuma kata itu saja, mantap, ya, berbunga-bunga, ya, ada pemain bola terkenal yang followersnya sudah sama dengan penduduk Indonesia, ya, jumlahnya menyebut nama saya. Saya Cristiano Ronaldo, dia singkirkan saya Coca-Cola, turun sahamnya. Ya, dia tidak berbicara dan jangan minum Coca-Cola, tidak. Cuma dikasih begini. Ya. Apalagi kalau sebut namanya itu, nama kita itu, ya, langsung viral, ya, langsung viral. Ya, nah itulah yang kita maksudkan. Makanya orang tahu. Yang jadi masalah karena kita tidak mengenal Allah.
dan kita tidak tahu bagaimana rasanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai pada level ini, pada kalimat dicintai oleh Allah saja tidak paham, itulah mengapa banyak orang yang tidak merasa butuh dicintai oleh Allah. Karena tidak tahu rasanya, kemudian tidak tahu, yang tidak benar atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya. Kering. Bismillah. Nah, saya mau gambarkan bagaimana kalau kita cintai oleh Allah. Ya, maaf karena tidak terlalu panjang. Ya. Gambaran yang pertama saya ingin berpisah cinta pada dan tidak jelas. Ya. Jelas. Mudah-mudahan jelas. Dalam satu kesempatan ada sahabat Rasulullah. Tahu siapa itu sahabat Rasulullah? Nah, ada yang tahu siapa yang dimaksud sahabat Rasulullah? Orang yang pada masa Rasulullah. Jadi ulang juga. Ya. Siapa? Ya. Dan beriman. Dan mati dalam keadaan beriman. Tidak ada juga bertemu dengan Nabi tapi murtad. Ya. Jadi itu. Nah, ada salah seorang orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan tersebut, ya. Dalam kurung sahabat, ya, sahabat Nabi itu dari kalangan ahli sufa. Pernah dengar ahli sufa? Tidak pernah. Rizki, tidak pernah dengar? Yang sebelah, anugerah, Rizki. Siapa? Hasan, tidak apa-apa, Rizki juga. Ya. Nah, tahu? Ahli sufa. Tidak pernah dengar? Kalau ini siapa yang punya kacamata? Siapa? Ciro. Kalau dengar? Ahli sufa. Siapa? Apa ini? Kolongan. Ahli sufa. Siapa namanya? Sebelah. Ya, yang agak berisi. Siapa namanya? Bermak. Naufal. Pernah dengar ahli sufa? Kalau begitu saya perdengarkan. Kalau ingat baik-baik. Atau ada yang di benar-benar mesti menyimak yang di Zoom. Ya. Ahli sufa itu adalah kelompok sahabat. Istilahnya kalau anak zaman sekarang satu geng. Ya. Suatu geng. Tapi geng ini bukan geng yang negatif ya. Selamanya kalau anak-anak geng itu negatif. Tapi kita ingin supaya dipahami saja. Jadi dia adalah satu kelompok sahabat yang berasal dari kalangan fuqara. Apa itu fuqara? Fakir, miskin, ya. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Ya. Tapi mereka maka tidak ada rumah. Tapi mereka mau berkhidmat kepada Islam. Sehingga apa yang mereka lakukan atau mau beribadah? Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di masjid. Ya, di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di situ. Ya. Lalu kemudian mereka dikenal dengan nama al-sufa. Sufa itu artinya suf atau selimut yang tebal kain. Ya, itu mereka sering berselimut. Ya, ketika tidur, karena tidurnya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mereka lakukan? Ya, sekalian dirahmati Allah. Mereka itu pekerjaannya hanya beribadah
wajib, sholat sunnah apalagi sholat wajib. Mereka laksanakan semua itu. Artinya tidak ada lagi yang lain kecuali beribadah. Beda. Kenapa mereka beribadah? Bukan juga terpaksa, tapi kondisi. Daripada dia pergi keluar tidak jelas, karena tidak ada uang untuk dagang. Tidak ada juga pekerjaan, tidak ada yang mempekerjakan, tidak ada juga tempat tinggal. Sehingga apa yang mereka lakukan? Daripada kekosongan, ya. Memang ini apa lagi yang mau diandalkan? Kita tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya tempat tinggal. Dan juga saya di masjid saja berpikir terus, beribadah dan lain sebagainya. Ya, itu namanya ahli sunnah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi pertanyaan. Ya, cara dan mereka tinggal di sini. Nah, salah satu ahli sunnah ini ada yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Dan seperti kebiasaan beliau melakukan qiyamul lail. Dan ketika sampai di tempat wudhu, Nabi SAW bersiap untuk berwudhu. Tiba-tiba dari belakangnya ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, karena al-sunnah itu yang terjadi ibadah saja. Sekali lagi bukan karena terpaksa, tapi karena memang ya kondisi tersebut dan ya jadi dia sehingga mengisi waktu-waktu pokoknya dengan beribadah. Lebih banyak yang kosong. Lalu kemudian tanpa disuruh, ya beliau karena sebagai bentuk hikmahnya kepada Nabi SAW, beliau langsung mengambil air dan mengambilkan tempat air namanya wudu. Ya, wudu itu adalah semacam ceret begini. Ya, ceret kemudian ada mulutnya, ya, yang panjang kan. Nah, itu dipakai wudu. Kalau sekarang ada keran. Dulu di zaman Nabi tidak ada keran itu ada kerannya. Kalau berwudu gampang, tinggal diputar. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu sebelum ada keran itu diisi air, ada ceret semacam ceret dari tanah liat, yang gerabah, ya. Kemudian diisi air, lalu kemudian kalau mau berwudu ya dituang satu kali, dua kali seperti itu dituang. Ya, kalau pakai ember kan terlalu banyak kan yang tumpah, nah, maka pakai tali, ya seperti ceret diisi air baru dituang. Begitu cara orang dulu berwudu, ya supaya menghemat air sedikit kan keluar. Kalau pakai timba kan wah, kalau teman-teman kalau pakai timba, pakai berwudu pasti boros air, ya kan? Nah, apalagi di pada pasir. Maka tiba-tiba ya untuk mempermudah itu kita harus dibantu, bisa sendiri tapi lama. Satu dua tiga, kemudian kumur ya, dan mencuci muka lama kalau begitu. Nah, akhirnya siapa? Rabi'ah ini datang, lalu kemudian mengambil dan menyiramkan kepada Nabi SAW. Nabi pun melihat kita, ya, kemudian dari kita berdoa. Kalau dia dipegang kan sama dengan terang, ya, sama dengan terang juga. Selesai berwudu itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, Rasulullah kemudian selesai berdoa dari wudunya, lalu melihat Rabi'ah dan mengatakan, "Sal ya Rabi'ah, ya, minta sesuatu wahai Rabi'ah, ya, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah. As'aluka billah, saya akan mintakan kepada Allah. Saya akan mintakan kepada Allah. Mintalah sesuatu yang biasa, mintakan kepada Allah Subhanahu. Kira-kira apa yang dia minta? Atau ketika kita berada di situ apa yang kita minta? Nah, ada yang tahu? Siapa namanya? Siapa? Ya, ya. Hasan juga. Hasanuddin. Oh, itu Hasan saja. Ini Hasanuddin. Nah, ya, ini. Ya kan? Sama namanya. Tidak.
Hasanuddin. Oh, tak kenal? Enggak kenal? Kenal? Ya, Hasanuddin. Ya. Atau bukan namanya Hasanuddin di sekolah, bukan namanya Hasan kalau di sekolah. Ya. Ya, apa yang diminta? Kalau seakan-akan kalau sudah mengatakan Hasanuddin, minta lah, saya minta kepada Allah. Minta apa? Minta apa? Minta chip. Minta apa? Top. Nggak tahu? Oh, terus berarti bingung meminta. Misalnya Hasanuddin. Hah? Ubay, apa diminta Ubay? Dicintai oleh Allah Subhanahu. Jadi kenapa kalau dicintai oleh Allah? Hah? Hah? Jadi sini yang kita berikan jawaban ya itu. Irfan. Hah? Kalau Rasulullah ada di depan kita mengatakan Irfan, mintalah sesuatu saya mintakan kepada Allah. Mau minta apa? Masuk di dalam surga, Masya Allah. Kalau masuk di dalam surga, otomatis dicintai Allah. Karena tidak ada orang yang masuk surga dibenci oleh Allah. Hah? Nah, oke. Kita tahu apa yang diminta oleh Allah. Nah, ini saya kasih tahu, kan? Lalu dia mengatakan, as'aluka muwafaqatan katsir. Wahai Rasulullah, satu permintaan saya tidak perlu ditambah. Apa itu? Saya mau menemani Rasulullah. Ya, saya mau menemani Rasulullah di surga. Ya, jadi tadi Ubay minta dicintai oleh Allah, kemudian Irfan minta untuk masuk surga. Kalau Rabi'ah lebih komplit dari paket komplit. Dia minta untuk menemani Rasulullah di dalam surga. Rasulullah mengatakan, waduh, menyesal saya berikan kesempatan. Maka apa kata Rasulullah merespon permintaan kita? Awal baik benar, bisa kan? Ya, itu bukan. Ya. Bisa diganti permintaan itu orang Rabi'ah. Maka Rabi'ah mengatakan, la wal kuwata. Tapi bisa yang harga mati. Tidak bisa diganti. Kira-kira pertanyaannya, ya, kenapa sampai Rasulullah suruh ganti? Nah, saya tidak mau hadiah kan? Kenapa Rasulullah minta diganti? Halo, assalamualaikum. Dong. Adakah? Ini dong. Kenapa Rasulullah minta itu diganti? Apakah Allah mustahil mengabulkannya? Apakah Allah susah untuk mengabulkan permintaan itu? Atau Rasulullah susah untuk meminta kepada Allah? Ya, tidak ada yang susah sebenarnya. Ya, cuma berat. Sama ya. Beratnya ke siapa? Ke Rasulullah. Kalau Allah tidak ada yang susah, pasti nih. Beratnya, kenapa bisa berat? Yang pertama, ya, karena kalau dia meminta menemani Rasulullah, artinya dia harus satu surga dengan siapa? Rasulullah. Kalau dia satu surga dengan Rasulullah, artinya dia berada di surga yang lain. Ya, gimana? Ibaratnya ini pengangguran, ya, mau tinggal di istana presiden, mau tinggal di rumah Pak Jokowi. Terbaik.
Coba di kita. Bagaimana ini orang tidak ada pekerjaan, tidak ada harta, tidak ada ini dan lain sebagainya, mau tinggal sesurga dengan Rasulullah. Satu. Artinya apa? Dia harus selevel dengan Nabi. Bagaimana selevel dengan Nabi? Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah saja pun tidak berani menjamin dirinya masuk surga kecuali atas izin Allah. Sementara dia mau bukan cuma dijamin masuk surga. Jadi tidak ada orang yang bisa dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi orang ini, sahabat-sahabat ini bukan cuma mau dijamin masuk surga, mau juga dijamin kalau kita berada di tempat paling. Sehingga banyak yang lupa. Oke, jadi tadi bagaimana maksudnya? Bagaimana? Bedakan apa? Tidak berani itu. Kalau kan kamu yang bilang, kamu yang sebutkan, ya tidak benar. Apalagi saya kasih menunjuk orang dan bukan kalian yang permintaan. Bukan dia bilang yang penting masuk surga. Tapi saya mau berada di maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berat untuk kalau kamu tidak kan, saya tidak tahu bagaimana harus membatalkan jadi masalah yang saya tidak membatalkan apa yang sudah saya ucapkan. Maka ya sudah, kalau begitu, kalau memang kamu tidak mau berhenti, kata Rasulullah, ya, wa'inni ala nafsika bidzikr. Kalau begitu, bantu saya mengabulkan permintaanmu ini dengan takwa, memperbanyak zikir. Bisa dipahami? Jadi apa? Bagaimana caranya? Kalau memperhatikan cerita saya dari awal sampai memperbanyak zikir, ada satu clue yang menjelaskan. Ada yang bisa tebak? Ada clue dari kalimat ini, ada sesuatu yang aneh. Ya. Dari perintah Rasulullah memperbanyak sujud. Oke. Kita ya. Yang aneh ada. Saya berikan pancing ini saya yang bertanya. Apa pekerjaannya Robiah? Siapa tadi kamu? Laporan. Apa pekerjaannya Robiah? Nah, kita apa dia lakukan? Paham? Sudah paham di sini? Apa keanehannya? Siapa? Andika. Ya. Jadi itu, ya. Jadi itu keanehannya. Jadi yang saya minta jawabannya tadi itu pertanyaan tentang ya kan saya juga sebutkan apa yang kemudian ya dan apa keanehannya alhamdulillah dijawab oleh kita. Andika. Ya. 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 Keanehannya adalah tidak Robiah pekerjaannya sudah banyak bersujud, tapi malah disuruh lagi bersujud oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya dia dapat apa yang dia minta. Apa yang dia minta adalah sama surga ya. Padahal di situ ada syuhada misalnya, tidak sampai ke situ. Syuhada orang yang mati syahid, ya. Orang yang rajin berpuasa tidak sampai ke situ. Rajin apa saja tidak sampai ke situ. Nah, itulah rahasianya. Banyak bersujud itu adalah rahasia, salah satu rahasia permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu. Ya, apapun permintaan kita kan diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga kita salah satu cara untuk meraih yang bagaimana salah satu cara untuk mendapatkan itu adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, terkait dengan sujud ini, kita saya ini sampaikan tentang cinta. Ya, kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai supaya Allah memberikan apa yang kita minta? Caranya untuk memperbanyak sujud. Ya. Memperbanyak sujud bagi orang yang pekerjaannya sujud. Ibaratnya ini ikan itu berenang. Ya. Ikan kalau ikan itu bisa bicara, ya, berenang. Misalnya ini salah yang orang ini sudah pernah juara renang, lomba renang 1 kali nafas sekian meter. Ya. Kemudian saya sampaikan dia belajar dengan berenang. Atau kemana? Dia kemana 20 meter tepat. Ya. Saya suruh lagi belajar kemana 5 meter. Ya. Seperti itu. Jadi saya ada ke yang anak-anak orang seperti itu. Kira-kira kita usah ditanya. Nah, itulah kira-kira bahwa ternyata mau ditingkatkan dan diminta untuk ditingkatkan. Apa rasanya? Apa penyebabnya? Satu hadis Rasulullah mengungkapkan. Dalam hadis Rasulullah katakan, "Aqrabu ma yakunu wa rabbihi wa huwa sajid." Hubungan paling dekat antara Allah dengan hamba adalah ketika dia bersujud. Maka semakin banyak kita bersujud, semakin dekat hubungan dengan Allah. Tahu kan bagaimana kalau dekat hubungan dengan Allah? Tahu? Apa yang kita dapat kalau dekat hubungan dengan Allah? Ya? Apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu. Dan itu akan kita sebutkan sebagai apa namanya? Kita sebut dalam hadis kita akan sebutkan penjelasan tentang sujud itu bisa memperbanyak apa? Membuat kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa saja. Dalam artian kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ini saya akan menunjukkan 6 hal, ya, 6 hal dalam satu hadis. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ini saya mau gambarkan bagaimana itu rasanya dicintai oleh Allah. Seperti ini gambaran. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bima syaratu. Ya. Adalah amalan yang fardu. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan fardu, amalan wajib. Ya, kita banyak sekali bersedekah, banyak sekali apa namanya berkali-kali sholat sunnah dan lain sebagainya, ya, tetap tidak mengalahkan namanya sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Ya, sholat. Dan kemudian menyambung hadis itu, Allah katakan bahwa ma yataqarrabu ilayya 'abdi min nawafil hatta uhibbah. Tidaklah salah seorang hamba-Ku itu mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dicintai oleh Allah. Jadi memperbanyak amalan sunnah termasuk dalam hal ini adalah memperbanyak kedekatan. Apa yang membuat kita dekat dengan Allah? Sehingga menghasilkan cinta Allah Subhanahu. Kenapa kami tidak mencintai Allah? Apa rahasianya? Ada yang tahu? Kenapa? Gerakan sujud itu adalah gerakan paling mesra, posisi paling mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut tubuh kita yang paling mulia itu adalah kepala.
Atau praktik itu meluruskan kepala antara dengan kaki. Model kaki yang paling bawah dari kaki. Ya, bolehlah. Saya tambahkan. Silakan. Ya. Silakan. Betul, ya. Karena kenapa? Kepala ini adalah posisinya paling tinggi bagi seorang manusia. Sehingga dia ketika berada di bawah, dia merendahkan diri. Makanya itu tidak boleh kita letakkan ini di hadapan makhluk. Ya, saya semulia apa rumah mungkin seandainya ini terbuat dari berlian emas, ya, saya sujud di depannya, tidak boleh. Ada masalah ini kita memang meminta Allah di wajah Allah Masjidil Haram. Allah meminta kita sujud menghadap Masjidil Haram ataukah? Sehingga kita melakukan itu. Ya, bukan sujud kepada kamu, tapi sujud menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Gerakan sujud itu kita rendahkan diri kita sangat rendahnya di hadapan Allah paling tinggi. Ya, yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu. Sehingga melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Tadi ada 6 hal yang kita lakukan. Yang pertama, ya, pada ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mencintai seorang hamba, fakuntu sam'ahu alladzi yasma'u, maka saya akan menjadi pendengaran yang dengannya dia gunakan untuk mendengar. Apa maksudnya saya akan menjadi pendengarnya? Bahwa saya akan menjadi suara yang saya buat. Pendengaran itu adalah pendengaran yang saya buat. Artinya orang ini akan senantiasa mendengarkan sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi dia tidak akan kemana-mana. Dia selalu mendengarkan yang ridhoi. Tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan hibah, tidak mendengarkan dan sebagainya. Selalu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakuntu basaruhu alladzi yubsiru bihi. Dan saya akan menjadi matanya yang dengan mata itu saya melihat. Dia melihat. Maksudnya adalah mata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjadi mata yang saya akan jadikan mata yang aku ridhoi. Sehingga dia tidak akan nonton lagi dan tidak jelas, ya, menampakkan auratnya, ya, sehingga dia tidak melihat, ya, kepada hal-hal yang haram. Semua penglihatannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakuntu yadahu alladzi yamshi bihi. Saya akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia akan memegang, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi tangannya tidak lagi kurang ajar, ya, tidak memukul orang yang tidak bersalah, tidak jahat, tidak mengganggu, dan lain sebagainya, tidak berbuat apa, curang, tidak lain. Pokoknya tangan yang dia melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Fakun tuli dilakukan tadi yang begini. Dan saya akan menjadi kakinya, dan dengan kakinya itu, dengan kaki itu dia akan berjalan kepada sesuatu yang aku ridhoi. Seluruh tubuhnya menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dicintai oleh dan kalau kita dicintai oleh Allah, artinya semua perbuatan kita akan baik. Kalau tidak baik, maka Allah akan lahirkan ini kepada hati kita. Allah akan jadikan alihkan banyak peristiwa seperti itu. Termasuk Rasulullah di masa mudanya, juga ada setiap suku itu biasanya ada perayaan-perayaan di mana perayaan itu menampilkan tari-tarian gitu. Yang di masa muda beliau sudah mau pergi, sudah mau pergi ke tempat itu, belum jadi nabi, di usia 17-an. Kapan Rasulullah jadi nabi? Siapa dulu? Beliau usia 17-an, ini saya remaja. Ada juga pergelaran seperti ini. Ketika sudah mau ke sana, sudah kaget. Beliau menjadi nabi. Beliau masih melakukan hidup seperti manusia biasa. Ketika mau ke sana,
tiba-tiba ngantuk. Ya. Bangun-bangun sudah pagi. Kan belum ada sholat, ya. Bangun-bangun sudah pagi. Jadi lewat lagi konsepnya Coldplay, ya. Ya ibaratnya begitu. Dan begitulah kalau Allah menjaga kita. Ya. Jadi ya yang punya kebiasaan buruk yang mau tidak jelas, alhamdulillah, ya. Tiba-tiba dia buka internet begini, lalu Allah jangan ya. Jadi kan yang ternyata hati-hati, ya, atau BTS-nya apa awalnya rokok bisa jadi. Dan lain sebagainya. Atau kuotanya tiba-tiba ya habis karena dipakai oleh tetangga wifi-nya, ya. Bisa begitu cara Allah menjaga. Ya, padahal tidak ada godaan. Nah, ketika itu terjadi, ada sekali dalam Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya itu yang keempat, ya. Yang kelima, ini wa idza sa'alani las tajah. Dan kalau dia meminta, saya akan beri. Saya akan beri. Wa idza sa'alani la'innahu. Kalau dia meminta dari bahaya, dari kegagalan, dari apa saja, saya lindungi. Makanya orang yang dicintai itu tidak pernah. Ya, makanya itu ya, yang kenal ya, tahu kan yang namanya pacaran. Dan sayangnya dia dicintai oleh manusia. Apa yang terjadi? Ya, dia mau perbuatannya itu diridhoi oleh siapa? Oleh manusia. Begitu juga bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu dicintai oleh orang itu apapun kita minta akan di. Selama dia punya. Tapi kalau Allah, apakah Allah pernah tidak punya? Allah itu selalu punya. Makanya untuk apa kita mencari cinta-cinta yang baik kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Jangan datangkan keburukan Allah dengan dia bersandar kepada Allah. Yang terakhir kita akan dilindungi kalau kita minta. Nah ini ada sekali yang ingin kita yaitu kalau ingin hidup apa saja senang bahagia dan tenang, ya cari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Dengan cara banyak bersujud, banyak beribadah. Ya, itu kunci. Kalau tidak, maka yang ada adalah kegelisahan dan kegalauan, ya, sehingga lahirlah kelebihan. Ya, lebay dalam sedikit akulah membantu, ya, bertahan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini yang ingin saya ingin saya ya jelaskan supaya bisa dirasakan atau paling tidak dibayangkan bagaimana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pernah lihat orang tidak punya apa-apa tapi bahagia. Begitu. Ya, orang yang tidak punya jabatan itu bahagia, tapi ada orang sebaliknya. Punya jabatan, punya harta, tapi penuh dengan masalah. Jangan sampai kita sudah tidak punya harta, ya tapi bermasalah. Nah ini ada yang sekali yang ingin kita tegaskan kembali bahwa minta Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dilindungi oleh Allah, kalau mau meminta apa saja dilakukan permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangankan permintaan di dunia, ya. Ada sekalian minta untuk sama dengan Rasulullah pun akan diberikan dengan catatan. Dan dengan catatan, ya, Anda sudah pintar berenang, suruh berenang lagi berenang. Ya. Artinya, ya, sholat sunnahnya lengkap ditambah. Dan ini tentu saja kita harapkan bersama. Jadi jangan dianggap sepele. Ya, semua adik-adik sekalian sekira punya masalah, punya apa saja, punya harapan cita-cita yang panjang ke depannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dijadikan permintaan kepada Allah itu seperti orang yang masuk ke toilet. Nanti kebelet, ya, baru masuk kencing. Itu pun cuma buang kotoran. Habis itu keluar dari situ. Untuk kalau disiram, ya, buang kotoran. Habis itu keluar dari situ. Itu seakan-akan masjid itu cuma keluar membuang kotoran. Apa maksudnya membuang kotoran?
dimarah-marahi sama mamanya, tidak dikasih jajan sama bapaknya, ya dan lain sebagainya, ya dibully sama temannya, jangan begitu. Ya Allah, saya dikasih begini, ya. Tapi kalau lagi senang-senang, lagi nonton, lagi bahagia, lupa sholat, ya, lupa semuanya. Ya, kalau lagi pergi kita pergi ke tempat bermain, main game dan lain sebagainya, tidak sholat lagi. Ya, nanti habis kotanya walaupun ya Allah minta kuotanya. Ya, ya. Itu artinya masjid ini hanya toilet, ya, hanya dijadikan toilet tempat buang kotoran, tempat buang masalah tidak. Tapi semua keadaan kita jadikan tempat di kapanpun kita beribadah kepada Allah Taala dan Allah memberikan apa yang menjadi harapan. Tentu harapan yang baik. Dan sebagai manusia adalah jalan menjaga bagi Allah Subhanahu wa Taala dari kemaksiatan. Ya, dalam dikatakan maksiat dan selalu ya diperintah untuk menjadi minta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sepakat ya? Insyaallah. Jadi dari sini ya semoga nanti melalui apa namanya ya Kak Adi dan kawan-kawan bisa memfasilitasi adik-adik sekalian melalui pembinaan yang harus diikuti oleh adik-adik sekalian dan jangan sampai kita bermalas-malasan dalam hal itu. Kalau kita ya sama saja nanti kita tidak akan bisa meraih seperti apa yang kita harapkan. Ya, saya kira ini yang bisa saya bagi saat ini dan tentu mudah-mudahan kita tidak mengamalkan itu juga, tapi kita sama-sama berusaha. Ya, sama-sama berusaha. Saya itu masih banyak kekurangan, tapi bukan berarti ya kita tidak boleh menyampaikan itu cuma karena ada pengetahuan yang saya tahu dari beberapa hadis, ya, sehingga saya sampaikan di kesempatan ini untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira ini ada sekalian. Maaf ya kita berlama-lama mengenai ya mudah-mudahan bisa ikut ya sama pembinaan yang akan diselenggarakan oleh Adi dan kawan-kawan. Itu apa namanya apapun itu namanya yang dapat dijadikan fasilitas untuk bisa meraih cinta Allah Subhanahu. Saya cukupkan di sini dan sekali lagi terima kasih kepada dari yang di sini dan juga di sini yang ya. Semoga terjadi bermanfaat. Misalnya kalau ingin ditanyakan ya nanti kita akan lain atau bisa di ya ini kalau nanti di share oleh. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jadi dari alumni kita, semoga ini insya Allah bisa bermanfaat dan juga kita mau bertanya mungkin bisa peserta, jadi kita buka diskusi, mungkin juga di via Zoom, ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, nanti juga ini di offline ada sedikit snack yang bisa dinikmati ya para peserta. Ya, sambil dinikmati kita bisa diskusi dengan sharing-sharing tanggapan dari peserta. Di sini alhamdulillah ada sambil kita lihat dari SMP SMA Madrasah ya, Tabis Al-Basirah ya, dari Quran Al-Basirah dan juga ada kita SMP Wahdah ya, Masya Allah bisa sharing-sharing ya, coba bertanya apa yang bisa kita tanyakan ya, ya silakan. Aku terakhir Ada hadiahnya, aku. Hadiah. dapat. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa. Tanya ya. Dari bertanya. 5 detik harus dijawab. Ya. Apa nih? Ya. Siapa nama sahabat yang kita ceritakan? Ya. Siapa namanya? Siapa? Dia bin Ka'ab Al-Aslami. Kenapa? Maaf ya, yang di Zoom, sahabat ada ya, ada pertanyaan? Satu lah pertanyaan ya. Dan ini apalagi masalah cinta ya kepada Allah. Satu online.
Ya, boleh. Ya, silakan yang online juga. Angkat tangan yang mana? Yang mana? Yang bisa. Ada. Yang online dulu. Silakan bertanya. Ini kesempatan pada kita untuk bisa sharing kita tanyakan. Mungkin ada yang masih belum jelas ya. Ya, silakan. Ya. Ada. Mudah-mudahan nanti sama-sama saja di Instagram atau di Facebook. Yang itu silakan di komen, di chat atau ini akan nanti insya Allah panitia akan membuka dirinya untuk bisa bertanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya ya? Ada yang? Silakan yang mau bertanya di chat atau mau secara langsung disampaikan ya. Gimana yang mau ini? Ya, ada. Silakan. Adakah orang lain yang dicintai oleh Allah? Itu pertanyaan. Ya. Amalan lain yang dicintai oleh Allah. Amalan lain yang dicintai oleh Allah selain berbanyak Oh, Amalan. Oh. Ya, jadi pada umumnya semua kebaikan yang disyariatkan itu dicintai oleh Allah. Ya, semua dicintai oleh Allah. Kalau kita dengan hadis tadi, yang pertama, tetapi apa yang paling dicintai, Allah sudah sebutkan tadi. Ya. Amalan yang paling dicintai itu adalah 50 waktu. Nah, ya. Apa-apa yang saya jadikan satu. Sama dengan mirip-mirip yang kalau analoginya, ya persamaannya tapi tidak akan sama. Jadi ini tidak bukan Allah Subhanahu. Sama ketika seorang pimpinan membuat seorang guru misalnya. Kalau dia memberikan tugas, ya, sampai mewajibkan tugas itu, berarti tugas itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan poin yang sangat besar. Ya, poin yang sangat besar. Atau tugas dari siapa? Kalau dia adalah tugas wajib, berarti dia akan mendapatkan poin yang sangat besar. Tapi kalau tugasnya cuma sebagai anjuran, ya, disampaikan kepada yang kami himbau, kepada siswa sekalian untuk berpakaian rapi, ya. Nah, itu kadang-kadang kalau dia tidak rapi itu ya tidak ada apa namanya, tetap diberikan sesuatu. Tapi kalau dia rapi maka dia akan diberikan apresiasi, ya, dan kita apresiasi. Ya, kecuali kalau terlalu parah tidak penting, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, yang pertama hal yang diwajibkan oleh Allah itu adalah hal yang paling penting. Maka perbaik jaga itu bukan berbaik karena sesuatu yang wajib itu yang sudah ditetapkan. Ya, syariat ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menjaga sempurna kita. Ya, menjadikan dia sempurna, khusyuknya sempurna, kalau dia sholat, yang keikhlasannya. Itu. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita kumpulkan lalu kemudian melahirkan cipta Allah. Sama lagi kembali kepada analogi manusia. Kalau kita melakukan perbuatan yang disuka oleh manusia, maka manusia itu pasti mencintai. Ya, ini ada banyak orang, ya, dia misalnya kalau kita datang ke sini ke sekolah, di luar rumah, coba hanya menyapu di rumahnya ini atau di halaman rumahnya, ya, menyapu terus tiap hari. Tapi tidak ada siapa macam, ya. Memang kalau satu hari belum. Tapi makanya Allah katakan kita harus sedikit memperbanyak sedikit. Diperbanyak. Menyapu besok disapukan lagi, besok disapukan lagi, besok disapukan lagi, sampai kemudian kita akan dari yang mana? Ya, nanti saya berikan apa saja. Tetapi apalagi kalau Allah Subhanahu semakin kita lakukan amalan Allah ini cinta Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan kecintaan. Dan tadi yang berkaitan dengan sifat itu ada hadis khusus yang menunjukkan bahwa hubungan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika di ya. Apa berubahnya? Karena di sisi lain kata Anda ada yang lain dalam kata tidak selama ini kita punya 24 jam. Ya, kita punya 24 jam tidak. Kita harus sholat bukan berarti memperbanyak, membuat sholat yang tidak, tapi mencari sholat yang menjadi momennya. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah wudu, sholat sunnah duha dan lain sebagainya lain itu semua yang dilakukan. Ya, dan itu tidak bisa kita lakukan 24 jam. Makanya kalau ada jeda, keluar dari sini ada orang fakir, ada yang butuh sedekah kita sedekah. Ada bahkan sekedar bersenyum kepada orang itu juga adalah satu ibadah. Ya, kalau senyum di hadapan HP lain lagi ya, jelas. Saya kira itu ya, semoga bisa dipahami. Insyaallah memperpanjang itu akan membuat kita dicintai oleh Allah. Dan Tuhan ini kepada semua guru juga karena kita dengan kemahiran atas kesempatan ini kesempatan untuk kita berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ada kegiatan insyaallah karena kita Yes. pada Di sekolah ada dengan misi ya. sekolah Kegiatan kita pembinaan ada di remaja dengan tema menjadi remaja yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan para adik-adikku, adik-adik remaja yang hadir di offline maupun via Zoom, kami mengucapkan syukur dan kehadiran telah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir dan semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga nanti saya dari DPW Sulsel akan membentuk grup remaja ya remaja muslim Sulawesi Selatan ya yang ada juga di grup nanti kita menghubungi nomor WA saya karena kegiatan ini juga menghubungi saya WA saya bisa nanti insya Allah kita dikasih gabung di grup remaja muslim Sulawesi Selatan dan di situ nanti kita akan sharing-sharing dan juga info-info kegiatan-kegiatan kita yang akan kita adakan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukron jazakumullah khair. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari kegiatan kita. Mari kita bersama menutup kegiatan kita baik di Zoom maupun di offline di Masjid Al-Basiro ini dengan banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan marilah kita tutup dengan membaca doa Fathul Majlis. Kita baca doa. Subhanallahi kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penyampaian lagi, Pak? Ya, mungkin lagi kita matikan Zoom-nya dan juga kepada adik-adik yang sudah hadir ya, ya silakan dinikmati ya oleh-oleh dari panitia ya dan disponsori oleh Domani ya. Ya. Silakan dinikmati. Ya, ada penyampaian silakan ya. Ya, silakan sambil dimakan ya. Yang pertama untuk peserta yang hadir secara offline ya, bahwa pembinaan ini adalah langkah awal untuk kita terus berikan pembinaan kepada kita semua ya. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa sebagian anak kita ini sudah mengikuti pembinaan di sekolah masing-masing lalu dari sini atau dan juga bagi peserta yang mengikuti secara online kita harapkan juga dihubungi
remaja supaya bisa dikelola ya ditindaklanjuti kegiatan ini untuk terus melanjutkan pembinaan ya pembinaan kita berdoaan dengan terus mendekati kalau masalah dengan Al-Quran dengan Nabi Rasulullah dan ada dari akses yang terjadi ini yang dapat kami informasikan dan itu yang dari Al-Quran atau belum ada pembinaannya kita akan memberikan ada pendidikan ya dan informasi dari mana dari kita ada ini dapat informasikan dan bermanfaat dan serta dari para peserta yang tercatat kebersamaannya dalam masalah ini dari awal hingga selesai dan nantikan program selanjutnya pembinaan kita dengan mental dan spiritualitas dengan materi-materi yang lebih spesial lagi. Kemudian bermanfaat pada nanti kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sedikit ya arahan dari ketua RT2 kita ya lembaga pembinaan dan pengembangan anak dan remaja Ustaz Rino, Alhamdulillah, ya dan tentunya kita berharap ya adik-adik yang ada ini kita bisa menjadi remaja ya yang kita harapkan. Kan kita sudah bahas ya menjadi remaja yang mencintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dari pembinaannya di sekolah kami insya Allah ada Ustaz Al-Izin yang hadir bersama kita, sekolah juga melakukan pembinaan di sekolah ya, dan juga di sekolah tahfiz ya, Madrasah Al-Ghafirah ya, yang hadir di sini masya Allah, dan itu juga bagian dari kita melakukan pembinaan remaja. Jadi insya Allah nanti kita bersilaturahmi mungkin hari ini Al-Ghafirah ya, mungkin bahasa kita ke SMP Wahda ya, itu buat kegiatan ya, dan juga keluarga saya ya di Asia TV ya, ini karena satu dan hal tidak tempat kami hadirkan ya hadir hari ini, dan juga nanti insya Allah kita bisa bersilaturahmi ke tempat-tempat yang lain membuat kegiatan-kegiatan seperti ini di sekolah dan pesantren yang lain. Mungkin itu saja sekedar informasi pada juga yang duduk dan juga adik-adik sekalian yang ada di masjid. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Ya cukup kan? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.